Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita dapat berita terbaru lagi tentang First Alor Boy ya guys ya. Yang dimana Alor Boy itu guys membongkar semua, dan biar kita tidak gagal paham ya guys ya tentang Alor Boy yang sekarang malah kontrak dengan para kadrun itu guys. Ya pasti akan ada jawabannya dan alasannya. Apa itu alasannya? Yuk kita sama-sama lihat bersama. Ini menurut saya itu orang gila. Mereka itu agak gila, sudah stres. Stres makanya memburu ijazah Joko Widodo. Ada tagline di baju, pemburu ijazah Joko Widodo. Ini kan emangnya ijazah Jokowi ada apa? Masalahnya di mana? Jadi kalau mau melihat background saya, memang betul saya itu mantan relawan Anies dan Timnas Amin. Saya dapat 2 jabatan. Jabatan saya di Timnas Amin itu adalah yang pertama penggalangan media sosial, penggalangan milenial, dan yang kedua adalah media sosial. Jadi saya juga yang ikut rapat, memberikan masukan, ikut memviralkan tentang kegiatan. Demo-demo juga? Demo-demo saya yang pimpin malah. Tanggal 16, kalau mau tahu tentang penggulingan atau pemaksulan Joko Widodo pada saat 2000 tanggal 15 Februari malam di Timnas Amin itu sendiri, saya yang meminta, gimana kalau kita demo, turunkan Jokowi, KPU curang, Gibran curang, Jokowi curang, Prabowo curang. Itu ide saya. Itu ide saya. Tuh kan guys ya. Jadi memang mereka itu para kadrun itu gampang sekali dikompori berarti guys. Sampai sekarang aja masih ada yang demo kan. Apa itu tujuannya? Yuk kita lihat lagi bos. Pak Prabowo juga curang? Saya bilang curang semuanya, semua curang. Bukan sekarang mereka katanya sayang sama Pak Prabowo. Dulunya katanya begitu, tapi ternyata semuanya begitu. Jadi malam itu saya umumkan dan ternyata saya ajak beberapa relawan-relawan termasuk ibu-ibu yang sekarang ikut Roy Suryo. Ibu-ibu ini TPWA atau ARM? Yang itu ibu-ibu yang mengaku-ngaku organisasi A, organisasi ARM dan sebagainya itu dulu sama-sama dengan saya. Malam kita komunikasi, saya cuma minta toa satu, besok kita kumpul di Timnas Amin, gabung dengan pendukung Ganjar Pranowo. Saya ngomong terbuka saja. Jadi bukan relawan Anies saja, mereka juga gabung dengan kita. Kita demo tanggal 16 di depan KPU. Yang paling pertama kita targetkan adalah gulingkan Jokowi. Yang kedua adalah kita lagi meminta ini pemilu curang harus diulang. Pemilu ulang 16 Maret 2024. Kalau nggak salah juga yang mimpin itu Jenderal Sunarko sama Soeharto juga ya? Nah di Jenderal Sunarko. Waduh, Sunarko ada lagi guys. Siapa Jenderal Sunarko siapa guys ya? Yang ikut menandatangani ingin memakzulkan Mas Wapres guys. Kalian cari sendiri guys ya, dan saya sudah upload itu guys itu, dan pernah terkena kasus itu guys. Pertandingan di demo berikut itu yang mantan Menteri Agama itu naik orasi. Itu kan pembina, ya itu pembina relawan saya. Pembina berkali-kali saya ketemu, abang izin saya foto kirim di grup bahwa abang pembina saya. Alasan sampai keluar dari sana itu apa? Dan ini begini Om Irjan, saya itu cukup kesal. Politik ini sudah selesai. Sudah saatnya kita stop melawan yang lain-lain atau menghajar Jokowi atau Prabowo Gibran. Kita tunggu dulu. Kalau mau hantam ya hantam menterinya yang mungkin kebijakannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kita boleh sikat, saya setuju. Ini yang dihantam Jokowi ini kan sudah berhenti, sudah stop, sudah tidak presiden, sudah jadi rakyat seperti kita. Berkali-kali dipanggil beberapa hotel itu, ujung-ujung gantungkan Jokowi, gantung di Monas, harus digantungkan. Terus copot Gibran itu segala macam bahasa. Saya mau bilang Roy Suryo salah satunya, Fadila, itu kawan-kawan saya. Jadi ketika di beberapa hotel saya pernah ribut di situ, ribut gara-gara saya muncul di situ, mereka bilang ini sudah dukung Prabowo. Emang kenapa? Kamu mau berantem? Yuk.
Ini malah mau berantem mereka guys ya dulu itu guys. Dan untuk Roy Panci khususnya ini ya, Roy Panci mungkin nggak mungkin lihat ini guys ya, males kayak gitu. Ini untuk pendukungnya, ini tuh lihat tuh, Alor Boy membongkar semuanya guys. Pendukung sebelah, saya sama relawan yang mantan relawan. Jadi saya duduk dengan Amin Rais, duduk dengan yang namanya Tifa, duduk dengan Roy Suryo, Refli Harun. Memang itu sama-sama. Setelah kedua kali dicek yang mantan ketua KPK juga. Abraham Samad juga. Kedua kali lagi kita dicek ini. Dicek ini sama lagi ada Abraham Samad di situ. Ada Roy Suryo di situ. Berarti ada melihat bahwa mereka-mereka inilah yang mengorkestrasi gerakan itu. Mereka dan ya saya juga kemarin gabung. Jadi kita ini yang gerakan agar Jokowi itu memang harus ditumbangkan. Gibran harus ditumbangkan, itu titik. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Bukan guys ya, yang mempunyai tangki ARB, tinja ARB, itu katanya ingin jadi wapres guys. Si Raja muter-muter, ternyata ya guys. Ngimpi nih, ngimpi. Selain Anies ada dengar-dengar ya mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Nah Abraham Samad juga dapat isu. Jadi Abraham Samad juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika ada kegiatan. Jadi rakyat pendukung, mantan pendukung ini, oknum-oknum yang ada di relawan Anies itu militan sekali. Jadi ketika dipanasin sedikit ya sudah terbakar untuk mengajar. Saya mau klarifikasi dulu kepada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari TPUA juga ya. Tuh, Kosinudin guys, si Tompel juga sudah diundang, tapi sekali lagi karena ada Bang Sylvester tidak mau datang guys. Apalagi ditambah si Alor Boy, yang jelas-jelas Alor Boy tahu isi di dalamnya itu siapa saja dan apa tujuannya. Ya nggak mungkin datang guys, Tompel dilawan. Untuk hadir di podcast namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host Kojenudin itu mantan ex-HTI. Ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Betul. Jangan mereka sakit hati karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha, target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa apa Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan XHTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Lumayan guys ya, lumayan guys. 50.000 guys. Jadi kita tidak perlu tanda tanya guys, kenapa orangnya itu terus guys. Ya karena pasukan Naspung guys. Tidak perlu kita tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ya, ada videonya itu. Ada videonya. Ya. Oke. Baik. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, polihkan Hizbut Tahrir. Mengerikan secara terang-terangan, Alfian Tanjung pendukung Anies menyatakan bakal meminta untuk menghidupkan kembali HTI. Sikap intoleran Alfian memang sudah darah daging. Sungguh mengerikan sikap intoleran yang ditujukan oleh Alfian sebagai pendukung Anies. Jangan biarkan orang-orang toleran tersebut mendapat panggung. Bisa memecah belah umat dan negara. Betul. Sebut aja namanya, jangan takut. Oh ya udah.
Ini. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut. Tapi saya yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Ya, gini. Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Jadi pikirannya tidak boleh. Nah, kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dia dengan saya. Tidak boleh. Jadi yang pertama mulai ente. Yang ingin sama pikirannya dengan kalian itu ente. Ini orang semuter-muter gitu ya. Maling teriak maling gini guys ya. Orang kayak gini ingin jadi pemimpin negara Indonesia. Walah drun. Jawabannya satu ya guys ya. Naudzubillahi min dzalik. bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah jalani kemarin. Jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju apa tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat. Ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Apa guys? Kalau saya menjadi presiden, saya tidak akan membubarkan. Ini untuk berarti ya jelas. Jadi jelas ya guys ya, fix ya. Pendukung Anies Rashid Baswedan itu adalah orang HTI dan FPI guys ya. Dimanapun itu berada, entah itu di sosmed, entah itu tetangga kalian yang terus menggaungkan apalagi mendukung sosok seorang Anies Rashid Baswedan. Saya tekankan sekali lagi, siapapun orang yang mendukung Anies ataupun Abah Anies ya guys ya, berarti merekalah kaum HTI yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di video ini sosok Abah Anies ya guys ya sudah menjawab terang-terangan. Kalau saya jadi presiden, saya tidak akan membubarkan HTI ataupun FPI. Padahal kita tahu yang namanya HTI ataupun FPI itu adalah agama yang sedikit menyimpang ya guys ya. Intinya berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam cuma satu, udah Islam saja, nggak usah ada Islam A, B, C dan lain sebagainya. Itu guys ya. Nah, dari video ini pula kita sudah menjawab para kaum HTI yang terus menyerang Pak D. Jokowi itu adalah benar-benar kaum HTI. Karena Pak D. Jokowi lah sosok orang pemberani yang tangguh dan hebat. Kenapa pemberani? Ya jelas, di era Pak Jokowi lah HTI dan FPI dibubarkan guys. Ini ya, jadi kalian itu nggak usah bertanya-tanya kenapa Pak Jokowi sampai saat ini terus diserang. Karena apa? Ya ormas mereka dibubarkan guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanganmu yang sederhana tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah.
demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Blakir Majenang pencipta lagunya. Terima kasih Jokowi, langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri, menuju Indonesia emas bersama. Selamanya.